Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Adanya saya di sini, saya ingin menuntaskan salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Dan kali ini saya tidak akan membahas atau menjelaskan suatu materi, tetapi kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Soal pertama, jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Jadi jawabannya adalah, adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Soal kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaharuan inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu. Sebaliknya, jika tidak ada pendidikan, maka pertumbuhan dan peningkatan pembangunan ekonomi akan mengalami penurunan. Soal ketiga, menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Jadi yang pertama itu, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. 2. Siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkannya lebih baik dan profesional. 3. Siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. 4. Siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Berikut ini apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktornya yang mempengaruhi indikator keberhasilan pendidikan yaitu ada 6 komponen seperti sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Soal keempat, menurut saudara apa saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah dapat sebagai sarana informasi serta pemahaman untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan, jalan untuk mencegah adanya generasi yang bodoh. Soal nomor 5, menurut saudara pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Jadi jawabannya ada membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisien tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran.